Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati para alim ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Kyai Haji Muhammad Iqdam selaku pimpinan dari Majelis Sabilu Taubah, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Beserta seluruh para kiai yang hadir. Ada kakak saya Kiai Haji Abdullah Zubair Muntasor, ada beliau Romo Yai Muzani dari Lirboyo Kediri, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Tidak bisa Mambaul Hikam leres. Oke, Mambaul Hikam 2. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya dumateng panjenengan sedanten. Tak lupa pula kepada segenap para jamaah Majelis Sabilu Taubah leres nggih. Sabilu Taubah nyel ngoten nggih. Leres. Yang mudah-mudahan panjenengan semua para jamaah dengan barokah majelis ini Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Orang-orang yang mulia dunia akhirat. Orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam ini kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para guru, bersama para ulama, mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertanda bahwa kelak kita juga akan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para guru kita, bersama para masyayikh kita, bersama beliau Gus Iqdam tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ngapunten sakderenge Gus Iqdam kalau mungkin sambutan saya ini atau ceramahnya ini bahasanya agak campur-campur. Karena selama ini jujur saya biasa menyampaikan ceramah pakai bahasa Inggris, Gus. Inggris cabang Suramadu maksudnya. Nggih. Inggris Timor kan. Dan jujur saya ke sini bukan untuk berceramah, bukan untuk mengajar, bukan untuk bertutur. Karena ini bukan tawaduk, jujur saya bukan siapa-siapa, sanes sinten-sinten. Saya dan mudah-mudahan ya sampai kapanpun tetap akan menganggap bahwa diri saya ini bukan siapa-siapa, Gus. Seperti yang saya tulis itu di akun Instagram saya, itu jelas saya tulis hanya mas-mas biasa dari Madura, Gus. Bukan siapa-siapa. Jadi saya jauh-jauh, datang dari Madura ke sini itu jaraknya sekitar mungkin
300 kilometer mungkin. Dari Bangkalan Gus, saya datang ke sini jujur ingin mengalap berkah dari Majelis Sabilu Taubah yang selama ini hanya saya bisa lihat di YouTube atau di FYP TikTok Gus. Oleh karena itu jujur saya murni ke sini untuk mengambil berkah dari panjenengan-panjenengan, dari Gus Ikdam, dari para jamaah yang meskipun oleh Gus Ikdam panjenengan ini disuruh tawadhu, nah, diajari tawadhu makanya dinamakan garangan, Gus. Tapi kalau yakin panjenengan yang hadir di sini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang baik, orang-orang istimewa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dulu Gus di Tarim Hadramut Yaman, kalau mondok di sana, salah satu guru saya itu Habib Ali Masyhur bin Hafid, itu kakak dari Habib Umar bin Hafid, sering menyampaikan satu dedauh. Beliau sering menyampaikan jika ada di satu tempat itu berkumpul 40 orang Islam, pasti minimal ada salah satunya yang walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini yang berkumpul 40 kali berapa kira-kira? Banyak. Akulah yakin malam ini di Majelis Sabilu Taubah tiap minggunya itu ada ribuan waliullah yang hadir di Majelis Sabilu Taubah. Dan meskipun di pertemuan kita pada malam ini niku dadakan Gus. Kalau derek beliau nih, kalau Masya Allah reman sangat ningali Kak Abdullah Zubair istiqomah hadir Majelis Sabilu Taubah. Ini kalau mengusulkan diri langsung, kalau alhamdulillah malam ini nggak ada jadwal, langsung siap insya Allah derek Kak Abdullah Zubair untuk sowan ke Dekengane Pusat ke Gus Ikdam. Alhamdulillah. Kalau jadi ingat apa yang disampaikan oleh salah satu ahli hikmah bahwa at-thayyibun la yajtami'una sudfatan. Orang-orang baik itu tidak berkumpul, tidak bertemu secara kebetulan. Walakin tajma'uhum nawayahum. Akan tetapi mereka dikumpulkan oleh niat-niat baik mereka. Ini yang disampaikan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah. Jika kamu ingin mengetahui betapa tinggi pangkatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuka. Maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Ditambahi oleh guru kula Habib Umar, wa bimadza yushghiluka wa biman yujlisuka. Dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dirimu, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dirimu. Nah, pada malam ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala menempatkan panjenengan di majelis ingkang sae. Allah sibukkan panjenengan dengan amal-amal ingkang sae. Allah dudukkan panjenengan kalih tiang-tiang sae. Insya Allah niki alamat positif bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang benar-benar istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, oleh karena itu majelis seperti ini para hadirin, seperti yang disampaikan Gus Ikdam tadi, niki merupakan simpanan bagi kita. Amal yang bisa dalam bahasa Arabnya niku dakhirah, yang bisa menjadi andalan insya Allah, yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu sibuk mengurusi maksiat, mengurusi nafsu kita, mengurusi syahwat kita. Dengan majelis seperti ini kita sejenak bisa berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang kalau ingat itu disampaikan kemarin oleh Habib Umar juga ketika beliau di Malaysia.
Itu para hadirin, ada seorang yang pada waktu itu mau berangkat naik haji. Waktu itu naik haji pakai onta. Nah itu di tengah gurun pasir, tiba-tiba ada perampok, geng perampok. Apa bahasa Jawanya perampok sami? Nggih. Begal nggih. Ada geng perampok. Loh, ini bisa dibayangkan nih loh, perampoknya dosanya kayak apa besarnya gitu. Udah ngerampok, yang dirampok orang rombongan naik haji gitu. Ini mungkin kalau kata orang zaman sekarang, emangnya boleh gitu. Iya. Emang boleh. Dan itu ketika dirampok, semua hartanya, harta ini sangunya, hartanya semua dirampok. Nah setelah dirampok ini, geng perampok ini semuanya apa nggih? Selamatan Gus, tasyakuran. Oh nggih. Tasyakuran, makan-makan. Ilers tasyakuran namanya. Napa istilahnya habis ngerampok terus buat acara gitu, makan-makan. Mayoran nggih. Mayoran. Nah ketika mayoran niku semuanya makan-makan enak, mayoran para perampok niki. Tiba-tiba ada satu orang yang ndak ikut makan. Yang ternyata itu adalah ketua perampoknya. Akhirnya ini orang yang dirampok penasaran, memberanikan diri untuk bertanya, "Loh, panjenengan siapa?" "Loh, saya ketua perampok." "Loh, kenapa kok gak ikut makan?" "Saya lagi puasa," katanya. Oh, niki loh, ngerampok tapi mosok, nggak bahaya niku. Terus ditanya, "Loh, panjenengan ini kan ngerampok, kok masih puasa, kenapa?" Maka perampok ini bilang, "Iya, saya sadar bahwa saya ini orang ahli maksiat. Saya ini sadar bahwa saya ini orang bejat. Tapi meskipun saya sadar saya bejat, saya nggak mau bejat-bejat nemen gitu loh. Saya mau menyisakan satu amal, yang amal ini akan tetap menjadi pintu yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oh, Masya Allah katanya. Nah beberapa tahun kemudian orang ini yang dirampok tadi naik haji, alhamdulillah ya, sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba di depan Ka'bah melihat ada seseorang yang sepertinya pernah dia lihat. Ketika didekati, loh, kok ini orang yang dulu yang pernah ngerampok itu, perampoknya itu, ketua perampoknya. Lagi doa, khusyuk, sambil nangis. Didekati, setelah ditanya, "Loh, jenengan kan ketua perampok yang dulu ngerampok saya." "Oh iya." "Loh, apa yang membuat jenengan ada di sini?" Kata ketua perampok ini, "Saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah saya ini masih menyisakan satu amal yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Gini kok makanya kita para hadirin, meskipun kita sadar kita mungkin nggak bisa lepas dari kemaksiatan, masih suka menjadi budak nafsu, masih suka menjadi budak syahwat, masih suka gini, masih suka gitu, ibadah belum istiqomah, minimal istiqomah hadir majelis seperti ini. Kita harap ini menjadi simpanan yang akan terus menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan yang sering saya sampaikan itu adalah apa yang dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Adabus Sulukil Murid. Di situ dikatakan, "Siru ilallah urujan wa makasir." Berjalanlah kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang. Terakhir ngapunten Gus niki kula kali Kak Abdullah Zubair mewakili keluarga besar dari Bani Khalil Bangkalan, mungkin boten bekto oleh-oleh nopo-nopo, minimal ngapunten nyuwun izin badhe maringi amalan.
damel jamaah. Mungkin saja ada yang mau mengamalkan. Insya Allah ini amalannya Gus, banyak yang semangat mengamalkan. Karena amalan ini dari Syekhona Khalil Bangkalan untuk melancarkan rezeki. Nah, ini biasanya langsung semangat sedanten Gus. Banyak hutangnya. Nah, niki amalannya sederhana. Kami temukan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan, sampai saat ini ada tulisan tangannya. Nyuwun izin kula ten Kak Abdullah Kak ngaturaken gawe jamaah iki. Niki amalannya sederhana. Panjenengan sebelum masuk rumah, setiap panjenengan mau masuk rumah, baca 2 amalan ini. Pertama, jenengan maos assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hafal nggih? Nek salat insyaallah hafal. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian jenengan maos yang kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kulhu. Berapa kali? 1000 kali. Mboten. Satunggal mawon, nggih. Satunggal mawon. Napa yang pertama tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian surat kulhu ai, nggih. Setunggal mawon. Taniku istiqomahkan. Ditulis langsung oleh Syekhona Khalil, beliau disebutkan dalam hadis, kata beliau, barang siapa yang istiqomah mengamalkan amalan ini setiap masuk rumah, maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezeki ini akan jembar sampai meluber neng omah tonggone. Amin Allahumma. Niku ternyata beberapa tahun kemudian memang ada kula menemukan satu hadis dawuh Kanjeng Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jirani. Nah niki amalan simpel sederhana, panjenengan ingat-ingat terus, istiqomahkan setiap mau masuk rumah. Niki amalan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Monggo diamalkan buat panjenengan yang mau untuk mengamalkan. Qabiltu ijazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.